كتابه الكريم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, ibu-ibu sayang. Bahagia sekali saya berada di tengah calon bidadari-bidadari surga. Kita bermohon kepada Allah, siapapun yang hadir pada hari ini, Allah berikan kesehatan badan, Allah mudahkan segala urusan, Allah lindungi kita dari orang-orang zalim, Allah tambahkan ruh keimanan kita, Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita bersalawat berikan hadiah terindah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat terindah yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah. Ini wajah-wajah ceria hari ini ya, di luar begitu hangat, Masya Allah. Semoga sehangat hati kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kalau saya boleh tanya, ibu hari ini bahagia? Alhamdulillah. Bahagia lahir dan batin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa? Oh, subhanallah ya, sejuk hari ini ya, Masya Allah, nih ruangannya sangat sejuk membantu kita. Mudah-mudahan siapapun yang memberikan fasilitas di sini termasuk mic ya, Bu Rina tadi membawa ya, sehingga kita bisa mendengarkan suaranya dengan insya Allah satu-satu nanti akan mendapatkan mic-nya itu menikmati, Masya Allah. mic-nya akan berputar ya. Kori-kori terbaik hari ini spesial ya, jadi semua akan dapatkan mic, gak cuma saya gitu ya. Terbiasa belum ya, baru pertama kali. Jadi seperti itu, insya Allah ya, siapapun yang telah memberikan fasilitas pada hari ini kita menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar. Allah ganti dengan berlipat pahala dan segala kemudahan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Kebahagiaan ibu-ibu sayang boleh dilihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Kita baca sama-sama. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakah. 277. Ya betul. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. 277. Bukan ini saya minta untuk baca. Ini hanya prolog aja. Prolog aja, motivasi terbesar kita dalam menjalani kehidupan ada di Al-Quran surat Al-Baqarah 277 ini. Ya, motivasi terbesar kita agar menjalani semuanya dengan bahagia. Dengan bahagia. Muslim itu harus bahagia, Bu, karena di dalam Al-Quran sudah terjanjikan. Ya, bagaimana tadi? Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim. Kalimat terakhirnya wala
khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dua titik penting yang akan saya berikan di sini yaitu adalah innalladzina amanu wa 'amilus sholihah. Itu aja dulu. Kita ulang. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihah. Artinya apa? Ya sesungguhnya orang-orang yang satu beriman. Dua, wa 'amilus sholihah. Apa itu melakukan? Wa 'amilus sholihah. Amil itu melakukan. Salih itu berasal dari kata sholaha, yaitu baik. Amilus sholih artinya melakukan kebaikan. Dua poinnya yuk kita catat. Satu, aminu, orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus sholihah, orang yang melakukan kebaikan atau amal soleh. Ujung ayatnya adalah wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya apa, Bu? Ketika dua hal tadi dilakukan maka wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun artinya apa? Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Kalau nggak ada sedih berarti adanya apa? Kalau nggak ada sedih berarti adanya apa? Senang, bahagia. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah sedih. Dua tadi. Beramal soleh dengan catatan beriman syaratnya. Kalau boleh saya tanya, amal soleh itu apa saja sebutkan, Bu Rina? Satu-satu ya nanti ya. Amal soleh itu apa? Berbuat baiknya contoh amal solehnya apa? Menolong orang, bersedekah, sholat, apa lagi? Puasa, apa lagi? Zakat, baca sholawat, apa lagi? Bersedekah, apa lagi? Baca Quran, apa lagi? Menunaikan haji jika sanggup, apa lagi? Puasa, apa lagi? Hormat kepada orang tua adalah bagian dari amal soleh. Apa lagi? Amal soleh. Amal soleh banyak, Bu. Ibu sebutkan 1 orang 10 belum selesai. Silakan soleh. Berbakti kepada suami. Amal soleh. Amal soleh itu artinya pekerjaan yang baik. Bentuk baktinya itu apa? Nah, bentuk bakti sama suaminya apa contohnya? Masak iya enggak? Menyediakan makan iya enggak? Berarti itu adalah amilus sholihah. Itu amal soleh. Membersihkan rumah, ya, membersihkan lantai, membersihkan baju suami, bentuk dari bakti suami. Itu amilus sholihah bukan? Itu amal soleh bukan? Amal soleh, ya. Jadi ibu ketika melakukan pekerjaan rumah itu adalah sebuah amal soleh. Ketika wa aminu didasari dengan iman, lillahi ta'ala saya melakukan ini, maka la khaufun walahum yahzanun. Kok bisa gitu? Kenapa? Karena kalau contoh misalnya tidak dengan amanu, tidak dengan beriman, amal soleh. Di sini saya yakin semua manusia hampir melakukan amal soleh. Betul? Orang kafir melakukan amal soleh nggak? Ada yang memberikan sedekah banyak kan gitu ya, membangun jalan dan lain-lain. Betul? Banyak. Tapi kalau nggak ada amanu, dia bukan di ujungnya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Paham maksudnya? Ketika orang melakukan amal soleh tanpa amanu, tanpa beriman, dia tidak mendapatkan ujung dari ayat ini. Bonusnya yaitu la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kenapa kok bisa begitu? Orang yang beramal soleh melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan ya, bekerja amal soleh bukan? Dokter amal soleh bukan? Apalagi misalnya bangunan deh, guru amal soleh bukan tuh?
tukang bangunan nih yang mengerjakan amal soleh nggak dia? Ketika itu amal soleh dilakukan dengan iman, maka janji Allah dia tidak akan sedih. Kenapa? Saya ambil contoh. Ibu misalnya nyapu, hampir semua istri pasti melayani suaminya, artinya memberikan yang terbaik kepada suaminya, gitu kan? Nyapu, menyediakan pakaian, memasak yang terbaik. Kalau dia didasari dengan iman, beda dengan orang yang tidak didasari dengan iman. Karena apa? Kalau tidak didasari dengan iman, dia ya hanya ingin mengharapkan ya biar suaminya memberikan. Kira-kira kalau dia berbakti sama suami, biasanya untuk dapetin apa? Uang belanja. Nah ini, kalau misalnya seorang istri melakukan bakti sama suami, masaklah, ya, kemudian mencuci baju, pakaian dan lain, menyediakan semuanya. Untuk dapetin apa biasanya? Tanpa iman, kalau tanpa iman pasti dia ingin mendapatkan tadi uang belanja, biar suaminya baik, biar dilindungi, ya kan, gitu kan? Biar jadi teman saat kondangan. Itu tujuannya di dunia. Tapi kalau dia berdasarkan berdasarkan iman, dia nggak akan sedih. Jadi suatu saat suaminya mohon maaf, melakukan keburukan, dia nggak kecewa. Betul nggak? Suaminya mohon maaf, berpaling, dia nggak kecewa karena dia melakukannya karena iman, karena Allah. Tapi kalau karena suami, saya melakukan ini karena supaya suami saya tambah cinta. Kalau cinta, uang belanja nambah. Kalau cinta, makin nempel, makin sayang, makin melindungi, makin selalu ingin bersama. Kalau itu alasannya, soleh, amalnya soleh karena dia melakukan kebaikan, betul? Tetapi kalau dia berdasarkan keimanan, suatu saat suami melakukan sesuatu hal yang berpaling barangkali, dia kecewa nggak? Kalau berdasarkan iman, dia melakukan itu karena Allah. Dia melakukan itu, dia masak karena Allah. Di dalamnya tuh nggak ada rasa kecewa. Karena saya melakukan ini untuk Allah, gitu kan? Saya melakukan ini untuk Allah. Sama nih. Kalau menuntut ilmu amal soleh bukan? Amal soleh. Menuntut ilmu amal soleh bukan? Amal soleh, iya kan? Soleh banget itu. Nah kalau menuntutnya itu karena iman, Bu, menuntut ilmu itu nggak hanya ilmu agama, ilmu masak, betul? Ilmu jahit, itu amal soleh bukan? Iya, amal soleh. Belajar tentang menjahit, merajut, amal soleh bukan? Iya. Amal soleh kalau didasari dengan iman. Amal soleh kalau didasari dengan iman. Kalau menuntutnya bukan lagi karena iman, berarti saya ingin menuntut ilmu karena ingin dipuji, apalagi ingin mengisi waktu kosong. Beda. Kalau karena iman, ibu datang karena iman, ibulah wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ibu nggak akan sedih kalau ibu tidak mendapatkan yang ibu lakukan. Contoh yang ibu inginkan, ibu menuntut ilmu misalnya untuk supaya jadi paham tentang ilmu tadi yang mau disampaikan, faham, bisa baca Al-Quran dengan indah begitu misalnya. Tetapi pada kenyataannya kok nggak bisa-bisa, ibu sedih nggak? Sedih. Tapi kalau ibu berdasarkan iman, nggak sedih. Karena ibu yang dinilai mungkin bukan hasilnya ibu bisa baca Quran, tapi proses ibu jalan ke sininya. Yang Allah lihat sabarnya, yang Allah lihat pengorbanannya, bukan belum tentu hasilnya. Misalnya juga Ustadz ceramah tentang tafsir surat sekian. Kalau ibu datang menuntut ilmu karena ingin mengisi waktu kosong, ingin mendapatkan ilmu misalnya, ketika ibu nggak paham itu Ustadz ngomong apa, kecewa nggak? Kecewa nggak? Kecewa. Saya nggak paham tadi, udah. Misalnya ikut seminar, ya saya ikut seminar, saya ingin dapatkan ilmu itu, tapi saya nggak paham, saya nggak bisa. Ibu kecewa nggak? Kecewa. Tapi kalau karena Allah, kira-kira kecewa nggak? Nggak. Karena ibu akan mendapatkan sebuah harapan bahwa saya menuntut ilmu karena Allah. Karena nanti di akhirat Allah yang akan ganti langkah saya menuju tempat majelis ilmu ini.
Gitu ya. Jadi semua wa amilus solihati itu berdasarkan amanu, apapun yang ibu lakukan, kalau karena Allah, yakin janji Allah, ibu nggak akan sedih sedikit pun. Percaya itu? Percaya ibu? Percaya. Ya, jadi semua marilah kita berusaha ya, berjuang untuk mengorbankan segala yang kita miliki betul-betul karena Allah. Jadi lakukan karena Allah. Jadi nanti kalau diminta baca pakai mic ya, karena Allah. Udah disiapkan ya sama Bu Rina. Karena Allah. Jadi boleh yuk kita baca supaya kita lebih menikmati ayat ini. 277 surat Al-Baqarah, nanti kita akan membaca dengan artinya. Baik, 277. Innalladzi, saya sedikit saja beritahukan tentang gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah artinya adalah nun bertasydid dan mim bertasydid. Tahu tasydid maksudnya? Tasydid itu yang gitu? Iya. Tasydid itu yang nyambung gitu ya, yang seperti wawu itu. Bertasydid itu dibacanya lebih dari 2 harokat. Jadi kalau misalnya 2 harokatnya begini, Bismillah, segitu kan? Nah, gunnah musyaddadah itu lebih dari tempo ini. Ya, betul. Jauhkan. Kalau 2 harokatnya segini tadi, gunnah musyaddadah nun bertasydid jauhkan. Lebih jauh, lebih lama. Ya. Itu namanya gunnah musyaddadah. Jadi kalau ibu sekarang baca Quran ketemu nun bertasydid dan mim bertasydid, panjangkan. Qul a'udzu birabbin, panjangkan. Jadi enggak sekedar qul a'udzu birabbin nas. Itu belum maksimal dalam membaca gunnahnya karena dia bertasydid. Gunnah tingkat tinggi. Oke? Gunnah itu terbagi beberapa tingkat dan tingkat paling tinggi itu adalah di gunnah musyaddadah tadi. Jadi di awal ayat ini adalah tahan, jangan buru-buru, innalladzi. Ya. Gunnah, wajib. Iya, karena dia adalah sifatnya memang harus diberikan gunnahnya. Gunnah itu cirinya masuk ke pangkal hidung, Bu. Ya, masuk ke pangkal hidung. Cirinya kalau ibu pencet mati dia. Artinya dia berhenti. Kalau masih begini ya. Jadi itu mendeteksinya. Innalladzi. Oke? Jadi nanti ketika bacanya gunnahnya dipanjangkan. Ya, karena kita pilih tempo yang lambat. Lalu selanjutnya huruf za, sering sekali terjadi kesalahan dibacanya za. Innalladzi. Sering enggak? Harusnya dia za. Za itu ujung lidah keluar. Yakinkan aja, Bu, keluar. Za. Yakinkan aja. Kadang innalladzi. Gitu kan? Innalladzi, lidahnya keluar tuh. Za. Dan jangan ada angin. Oke? Iya. Huruf lam enggak boleh keluar. Nah, gitu. Good. Ya. Gitu, bagus. Iya. Innalladzina amanu, a-nya di bawah, amanu wa a. Nih perjuangan lagi. Wa a, huruf a-nya diperjuangkan lagi. Oke ya? Wa amilus so tebalkan. Soliha, hanya di tengah sampai terdengar ininya, Bu. Rokhwahnya, rokhwah itu adalah suara soliha, ada gitu, ha gitu. Innalladzi. Oh gini, beli lagi nih. Gini, satu-satu.
Huruf lam itu punggung ujung lidah menyentuh gusi, Bu Lila. Nah, la. Ya, punggung ujung lidah menyentuh gusi. La. Oke, karena ini tasjid jadi seperti agak lama. Innal, tuh gitu, ya kan? Jangan keluar. Gak boleh begini ya. Innal. Huruf lam kalau tasjid sering juga keluar. Innal, karena zaknya mau keluar kan? Lidahnya. Innal la itu punggung ujung lidah menyentuh gusi atas. Ya, 2 gigi seri atas. Innalla, baru ujung lidahnya keluarkan. Baru ujung lidahnya dikeluarkan di huruf za. Zazizu. Coba. Zazizu. Yakinkan keluar sedikit. Zazizu. Oke? Innallazi. Lidahnya keluar. Lidahnya keluar yakin. Jadi perpindahan lidah itu menarik cepat sekali. Setelah lam dari dalam keluar ke dalam lagi. Tergantung bagaimana hurufnya. Oke? Nanti satu-satu. Boleh? Oh, jangan yang ini Maya. Terlalu banyak, terlalu panjang. Innallazi, lidahnya keluar ya. Amanu wa 'amilus shalihat. Haknya itu tadi. Rohwah atau aliran suaranya cukup banyak. Wa aqamus sholata. Saya sering kali ingatkan, ta sering lewat. Tadi bacanya kan gini ya. Al-Maksurat tadi, ta itu Bu Vina udah bagus hames, tapi sebagian lewat. Ta, kayak gitu kan? Ini diperjuangkan Bu Vina dan teman-teman semuanya, ibu-ibu solihah sayang, di setiap ketemu huruf ta. Kadang ia inget tanya hames, kadang-kadang hilang, nggak apa-apa sekali-kali ya. Tetapi perjuangkan. Ibu baca Quran ketemu tak hameskan atau keluarkan angin ini. Kadang-kadang enggak, gitu. Nggak apa-apa, iya kan? Nggak apa-apa. Tapi berjuang untuk setiap ketemu tak hams, gitu ya. Solihati, terutama hurufnya ketika kasroh suka lewat nih. Solihati aja, betul nggak? Solihati gitu. Solihati. Gitu. Coba 1, 2, 3. Solihati. Ti. Ya, gitu berat nih, betul. Solihati. Coba. Solihati. Yakinkan aja Bu, nggak apa-apa. Lebay dikit, oke, nggak masalah. Kok lebay banget sih bacanya? Nggak apa-apa, supaya dapetin hames. Kalau nggak lebay-lebay dari sekarang nggak bisa dapet hames. Lebayin aja nggak apa-apa. Ya, nggak ada hukum. Wah, terlalu berlebihan nih, enggak. Yang penting sifat itu terpenuhi haknya. Oke ya? Solihati. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Solihati. Iya. Wa aqamus sholata. Ya. Wa aqamus sholata. Wa atawuz. Tanya lagi. Hati-hati zaknya bertasjid. Wa atawuz zakata. Ketemu lagi tak? Zakata. Ketemu lagi kan? Nah, lahum. Nah, ini baru di bawah. Ya, tenggorokan bawah. Lahum ajruhum. Itu kol-kolah. Ajruhum. Oke? Ajruhum 'inda rabbihim. 'Inda rabbihim. Jangan begini melipat rob. Enggak melipat. Enggak. Walaupun dia bertasjid ya Bu Ratni, enggak sampai rob. Sama mim juga gitu kadang-kadang amma. Enggak. Walaupun bertasjid tapi jangan sampai melipat. Cukup amma. Seperti ini juga kan? Apa itu? Rabbihim. Cukup gini. Rabbihim coba. Rabbihim. Cukup walaupun bertasjid. Ya, enggak sampai rob. Enggak melipat gitu. Oke? Rabbihim. Wala khaufun. Khaw, jangan khaw. Khaufun. Coba.
Kho-nya gini, ada 3 langkah nih. Kho, u, fu. Kho, u, fu. Jadi kho dulu. Kho, u, fu. Oke? Coba 1, 2, 3. Kho. Sekarang tadi slow motionnya, sekarang cepat. 1, 2, 3. Khaufun. Huruf fa dia termasuk sifat huruf yang juga mengalir, ibu-ibu sayang. Hamas juga. Jadi ketika membaca alif tadi, alif lam, nggak cuman gini bu, alif lam, jangan. Tambahkan, alirkan suaranya lagi, alif, kayak gitu, alif lam, gitu, ya alif, ya, di itu di apa di namanya rokhwah. Kalau saya boleh luruskan namanya mengalir suaranya. Seperti tadi, as, saya sering contohkan itu. Af. Coba 1, 2, 3. Jangan up. Af. Sama ketika dia di domahkan khaufun. Coba 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Khaufun alaihim. Ainnya berjuang. Ya. Walahum yahnya gitu. Dirokhwahkan lagi. Yahzanun. Kembali ke sini. Nun. Ya, jangan begini nun. Nah, ya, jadi kembali ke nunnya. Direm dan dialirkan nun sukunnya. Yang terakhir ada nun sukun kan? Nun. Kayak gitu. Balik. Iya. Iya kan? Ya, khaufun kayak gitu. Oke, kita baca sama-sama yuk. Nanti berhentinya wakafnya di wa aqamus shalah. Kita udah belajar wakaf kan kemarin? Wakaf. Lalu setelah itu kalau mengulang bacaan namanya apa kemarin? Ibtida. Apa? Ibtida itu mengulang bacaan, ya. Kalau wakaf itu menghentikan bacaan dengan menarik nafas, ibtida itu mengulang bacaannya. Jadi wakafnya kita di awal aqamus shalah, ibtidanya nanti dari wa. Jadi sholah wakaf, wa aqama ibtida. Alright. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Sampai mana nih? Sampai situ aja. Sampai di wa aqamus shalah enggak sampai? Kalau enggak sampai di situ enggak apa-apa. Berarti mulainya dari wa 'amilus sholihah. Paham maksud saya? Tentang wakaf dan ibtidanya. Kenapa? Kalau mau berhenti wakafnya berarti sholihat. Huruf ta ya. Bukan sholihah. Bukan. Karena bukan tak marbutoh. Bukan sholihah, tapi sholihat. Taknya itu dihamskan. Sholihat. Terus taknya. Itu wakafnya. Ulangnya dari wa 'amilus sholihah. 1, 2, 3. Ulang dari innalladzi. 1, 2, 3. Innalladzi amanu wa 'amilus sholihat. Beda ketika kita mau berhenti wakaf dan juga melanjutkan. Sholihat kalau kita mau wasolkan, wasol itu meneruskan. Beda bacaannya ketika mau diwakafkan atau diberhentikan. Sholihat akan menjadi panjang kalau kita akan berhentikan. Tapi kalau mau lanjut cukup 2. Maksudnya gitu, paham? Ya, jadi ketika sholihat mau kita lanjutkan 2 harakat aja. Ketika mau diberhentikan, diwakafkan, jadi lebih panjang mat arid lis sukun sesuai dengan bacaan awal kita tadi. Baik. Ulang dari wa 'amilus sholihah hanya 2 harakat. 1, 2, 3. Wa 'amilus sholihati wa aqamus shalah. Nah, kalau ini wa aqamus shalah karena ujungnya Bu, perhatikan ya. Taknya itu coba dilihat, taknya itu beda dengan tak yang sholihat yang pertama. Kalau yang sholihat yang pertama taknya kan gitu.
Ya kan, titiknya 2. Kalau yang solihat yang kedua, yang sholah itu taknya bulat. Bulat, tak marbutoh namanya. Jadi kalau berhenti bacanya sholah, bukan sholat, bukan. Tapi kalau taknya biasa yang begini seperti mangkuk, bacanya sholat, gitu ya. Tergantung bagaimana keadaannya dia. Tergantung bagaimana dia, apakah tak marbutoh atau bukan. Oke? Yuk, diulang dari wa aqamus shalah. 1, 2, 3. Wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum. Berhenti di situ aja. Kuat nafasnya. Lahum ajruhum. 1, 2, 3. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Lahum. Sampai situ cukup ya? Lahum. Wala. 1, 2, 3. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, nun tarik. Oke, yuk artinya 1, 2, 3. Artinya boleh dibaca, yuk. Sungguh. Terus sungguh, ini biar supaya menancap nih. 1, 2, 3. Sungguh. Terus. Oke. 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 Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi syarat untuk agar kita menjalani kehidupan dengan bahagia apa tadi Bu? 1. Pokoknya ibu beramal soleh aja udah. Amal soleh aja terus. Amal soleh aja. Tapi dengan catatan ada iman. Iman itu tandanya karena Allah. Contoh ibu pakai kerudung. Ya kan, pakai kerudung. Kalau itu pakai kerudung amal soleh bukan sih? Amal soleh. Amal soleh. Kalau pakai kerudungnya saya karena Allah, ibu gak akan sedih. Yakin. Ibu pakai kacamata, ibu pakai bros, ya kan, pakai kaos kaki, pakai baju yang syar'i. Kalau ibu karena Allah, gak ada rasa sedih dalam hati ibu. Insya Allah. Lakukan aja semua karena Allah. Lakukan semua karena Allah. Jadi 2 syaratnya untuk kita menjalani kehidupan ini tanpa rasa sedih. Walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih itu. Yaitu 1, amal soleh aja udah terus. Amal soleh aja lakukan. Bicara yang baik, mengingatkan orang. Dan dengan didasari syaratnya adalah dengan iman. Atau itu dilakukan karena Allah. Selesai. Buktikan aja setelah ini. Ya, insya Allah ya. Oke, jadi pertanyaan saya, siapa yang mencoba? Mau mencoba ayat ini dulu sebelum kita masuk ke